Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas Sabrina Arif Fakulisa dipersilakan untuk memiliki doa terlebih dahulu. Memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memperlihatkan kalian untuk tengok depan belakang samping kanan kiri. Apakah ada teman kalian yang tidak beramal? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Saat amat kita selalu semuanya sebagai bentuk dari rasa realisme kita. Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat gambar pahlawan di sekitar kalian? Pernah. Betul. Ada di depan kelas atau di atas papan tulis. Lalu apakah kalian pernah melihat uang kertas? Pernah. Kan ada gambar pahlawannya. Nah, menurut kalian mengapa di uang kertas itu terdapat gambar pahlawan? Nah, mengapa pahlawan itu diberi penghargaan seperti itu? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Betul, hal itu dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah mengusir penjajah atau kolonialisme. Jadi, materi hari ini yaitu mengenai tentang perlawanan para pahlawan untuk mengusir penjajah. Selanjutnya itu akan memberitakan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal tokoh-tokoh pahlawan dan perlawanan rakyat Indonesia dan bangsa Eropa beserta periode sampingnya. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengisi KKPD tentang tokoh, latar belakang, strategi dan unsur perlawanan. Yang ketiga, setelah mengamati lukisan dari penangkapan di Portugalo, peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah perlawanan seperti dengan dalam korban dan persatuan, serta menceritakannya kembali dengan kehidupan pada kehidupan sehari-hari. Untuk ini kalian memperhatikan lukisan dari Raden Saleh mengenai penangkapan di Portugalo. Kalian bisa mengamatinya sekitar 2 menit. Setelah mengamati, itu meminta kalian untuk membuat cerita singkat yang berisi poin dari kehidupan kalian jika kalian ada dalam situasi tersebut. Lalu di cerita tersebut ada alasan mengenai pakaian di Portugalo pertama dan juga pelajaran pengalaman yang bisa kita ambil dari cerita. Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk membuat cerita tersebut. Itu Ibu ingin mengecek apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Sudah. Berarti sudah siap untuk presentasi ya kepada salah satu perwakilan dari kalian bisa presentasi. Ibu baik kepada Sabrina, saya persilakan untuk membacakan ceritanya. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat dari contoh gambar tadi. Hari itu suasana sangat tegang. Rakyat berkumpul menyaksikan Pangeran Diponegoro di Tapak Belanda. Banyak orang yang menangis, ada pula orang yang marah dan mengepalkan tangan. Pangeran Diponegoro berdiri dengan berani. Walau berjubah, beliau tidak takut. Perjuangannya bukan untuk dirinya, tetapi untuk rakyat. Aku yang berada di kerumunan merasa sedih dan marah. Dalam hati, aku berjanji, semangat Pangeran Diponegoro tidak boleh padam. Aku harus ikut melawan ketidakadilan. Sudah itu.
Baik, terima kasih kepada Sabrina. Kita kasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, karena kita sudah menganalisis gambar dan membuat cerita, Ibu ingin membagikan tentang ini kepada kalian. Silakan di kelompok. Satu kelompok lagi menjadi 5 kelompok. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan KKBP. Silakan dikerjakan ya. Jadi anak-anak apakah ada kesulitan? Tidak. Baik, anak-anak apakah sudah selesai? Sudah. Mana yang ikut presentasi? Kepada Nuzul dan Sofi, Ibu silakan duduk ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Hasil dari diskusi kami mengenai perlawanan di Indonesia. Nah, yang gambar pertama itu ada Pangeran Diponegoro, asalnya dari Yogyakarta, yaitu Jawa Tengah. Kemudian latar belakang perlawanannya itu penindasan oleh Belanda, ada teknologi, kemudian strategi perlawanannya itu perang gerilya, pembunuhan dan desa. Pada tahun 1825 sampai 1930 yang Singa Maharaja asal daerah Sumatera Utara. Latar belakangnya menolak campur tangan Belanda dan mempertahankan tangan Batak. Strategi Anak-anak dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ini hasil pekerjaan KKPD kalian sudah bagus. Nah, sebelum itu apakah kalian yang semangat? Tidak dulu. Tapi tidak semangat. Apakah kalian mau ikut dulu eksekusi? Boleh. Selamat berdiri ya. Ya, baik, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, Apakah kalian sudah semangat kembali? Bu ini memantapkan pemahaman kalian tentang ini dengan menayangkan video pembelajaran. Silahkan disimak ya. Kalian masih semangat nggak? Semangat. Kaum Arab menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 hingga 1821. Perang Belanda mengadu domba kaum adat dan kaum Dawi dapat dikatakan berhasil untuk menyulut peperangan ini muncul dan terus memanas. Apakah semua dari itu kaum Dawi dan kaum adat dapat diadu? Jadi, karena kita tadi telah menonton video, Ibu akan memberi penguatan lebih lanjut agar kalian lebih paham. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai penderitaan berkesinambungan dari bangsa Indonesia. Lalu ada sekarang kira-kira pada pertengahan abad ke-19, ini adalah perlawanan dari rakyat Bali. Lalu ada perang Paduri pada tahun 1803 sampai 1807. Itu terjadi di Sumatera Barat karena
konflik dari kaum Pahudi, kaum Magelang dan juga kaum Agan, Belanda masuk dengan dari tengah, namun kemudian justru memperluas kekuasaan. Lalu ada rencana Batak, peran Tapanuli, perlawanan ini dipimpin oleh Raja Susilo Mangarojo di wilayah Batak. Penyebabnya adalah penolakan terhadap penyebaran agama Kristen oleh Belanda dan konversi kolonial dalam kehidupan masyarakat. Untuk adalah perang Belanda terjadi pada tahun 1859 sampai 1862 terjadi di Kalimantan Selatan soal keputusan Belanda dalam merusak sultan yang tidak ditolak oleh rakyat. Jadi Pangeran Kertasari menjadi pemberi perlawanan dengan semangat besar, namun pada cerita Belanda memenang kekuatan rakyat. Nah, dari setiap perlawanan yang ada pada daerah itu sebenarnya ada kesamaan. Apakah kalian tahu persamaan dari perlawanan tersebut? Jadi perlawanan tersebut itu rata-rata menghasilkan hasil yang salah dengan Belanda, karena perlawanan tersebut itu masih bersifat individu atau kedaerahan, sehingga kita kurang kuat dalam melawan Belanda. Kita akan memasuki dari akhir pembelajaran, bukan akhir juga. Kita akan merefleksikan dari nilai-nilai perlawanan yang kita bisa adaptasi di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan? Semangat. Itu semangat, ayo yang bisa. Saya berkorban, itu yang berkorban. Dari kafe. Kapan menyerah? Ya betul. Betul royong. Betul sekali betul royong. Suci perilaku. Suci perilaku. Perkataannya dari kebiasaan, perilaku dan kebiasaan. Supaya itu adalah nilai-nilai dari kepahlawanan yang bisa kita adaptasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum memasuki penutup dalam pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti semua sudah paham ya? Sudah. Kalau ada paham kali sekali. Sebelum itu, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, pembelajaran mengenai berbagai perlawanan yang terjadi di Eropa itu memberikan pemahaman bahwa perjuangan bangsa tidaklah mudah untuk merdeka. Nah, setiap daerah memiliki tokoh, latar belakang, dan strategi perlawanan yang berbeda, namun semuanya didorong oleh semangat juang cinta tanah air dan penolakan terhadap penindasan. Namun, meskipun sebagian besar perlawanan berakhir dengan kekalahan atau berkurangnya kesatuan nasional, nilai-nilai pahlawan seperti keberanian, rela berkorban, persatuan, dan mata merah tetap menjadi teladan. Nilai-nilai tersebut penting diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun bangsa yang lebih kuat dan bermartabat. Untuk materi selanjutnya ada di pertemuan yang berikutnya. Materi ini terutama untuk paragraf penjelasan umum. Baik, karena kalian sudah paham mengenai materi ini, sebelumnya pembelajaran hari ini sudah selesai, ditutup kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita keluar. Untuk pembelajaran siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Jadi anak-anak sebelum kalian pulang, ibu ingin pesan kepada kalian untuk hati-hati di jalan, hati-hati menyeberang, pegang kanan kiri, selamat pulang. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.